Teman-teman semua, mohon untuk mengaktifkan atau membuka kamera biar diskusi kita bisa berjalan dengan nyaman gitu ya. Ini juga menjadi salah satu PR atau pesan dari Kaprodi selama pelaksanaan kelas kolaborasi ini, partisipasi aktif dari peserta mahasiswa sangat diharapkan. Salah satunya nanti ditandai dengan mahasiswa fokus dan selalu open cam selama kegiatan berlangsung gitu ya. Open cam, kita bisa mulai pertemuan atau kelas kolaborasi yang pertama kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rohman Hidayat MM, yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk sharing bersama kita semua, ya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dan juga teman-teman mahasiswa yang bertugas sebagai panitia pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik. Insya Allah sehat semua ya, di dalam acara kelas kolaborasi yang pada malam hari ini kebetulan kita yang sedang menempuh mata kuliah manajemen kinerja itu kebagian kelas yang dipilih untuk melaksanakan kelas kolaborasi gitu ya. Kelas kolaborasi partisipasi ini amanah dari kurikulum baru Merdeka Belajar ya. Nah, karena kita kebagian sebagai mata kuliah yang dipilih, sehingga kita harus menjalankan ini dengan baik. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini yang open cam, ini kok nggak kelihatan ya wajahnya ya. Ya, Bintang, Muhasyifa, Taufik, ayo kita yang proaktif ya, biar pelaksanaan dari kelas ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini Muhasyifa, Andi Kintanya, ayo silakan dibuka atau bisa memunculkan wajahnya. Kolis Ainur, Maheswari, ayo silakan bisa menampakkan diri ya, biar pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik gitu ya. Baik, teman-teman semua, pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita yang nanti akan mengisi kelas kolaborasi kita. Pada malam hari ini, alhamdulillah yang hadir sebagai narasumber yang akan mengisi salah satu pertemuan kelas kita pada malam hari ini adalah Bapak Rohman Hidayat, SSI, MM. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam Pak Arfan. Selamat malam. Sehat Pak G. Sehat Pak G. Teman-teman semuanya. Selamat Alhamdulillah. malam. Selamat Sehat, malam. Pak. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Pak. Teman-teman, saya mungkin mengingatkan sedikit ya berkaitan dengan profil Pak Rohman ini, karena teman-teman juga sudah mendapatkan flyer yang sudah saya sebarkan kemarin. Pak Rohman ini adalah Human Resource, Facility Security and CSR Manager ya, di PT Python and Operation Maintenance Indonesia. Teman-teman yang kalau misalnya mau pergi ke Bali, ke Banyuwangi, ke Bondowoso, ke Situbondo pakai jalur darat itu nanti akan melewati ya Python itu. Salah satu perusahaan yang selalu menyala gitu ya. Semangatnya juga selalu menyala ya. Mudah-mudahan nanti Pak Roman juga bisa menularkan semangat yang menyala tersebut kepada kita semua. Nah, kemarin teman-teman semua
karena pelaksanaan dari kuliah kolaborasi ini adalah tema yang diambil atau topik yang dibahas adalah sesuai dengan RPS, dan setelah saya tawarkan ke Pak Rohman memilih 3 gitu ya. Yang pertama adalah pelaksanaan kinerja, yang kedua itu umpan balik atau feedback, kemudian penilaian kinerja. Nah, karena ini yang terdekat, sehingga ini yang kita laksanakan. Sehingga pada malam hari ini, materi yang akan kita diskusikan bersama adalah tentang pelaksanaan kinerja. Tentu pada kesempatan malam hari yang baik ini nanti, Pak Rohman bisa berbagi, sharing dengan kita semua, sehingga bagaimana pelaksanaan implementasi dari manajemen kinerja dalam satu organisasi itu bisa terlaksana, dan itu nanti harapannya bisa di-sharingkan dan menjadi pemahaman tambahan yang berharga bagi kita semua. Seandainya nanti Pak Rohman supaya bisa membangun pemahaman yang komprehensif, kemudian menghubungkan dengan aspek-aspek yang lain dengan senang hati, itu mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan juga bagi kita semua. Baik, teman-teman semua dan juga Pak Rohman, biar waktu yang kita miliki malam hari ini bisa berjalan dengan baik, efektif, maka materi yang akan disampaikan oleh Pak Rohman, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ervan. Salam kenal dan selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, ini saya secara pribadi cukup senang dan bangga bisa berbagi ya di agenda kita ke depannya, termasuk malam hari ini dengan rekan semua dan Pak Ervan tentunya di bawah dosen kolaborator dari Pak Ervan. Nah, mudah-mudahan nanti dari apa yang saya sharing dan juga apa yang sudah dan teman-teman dapatkan di materi-materi sebelumnya ataupun nanti ke depannya, itu ada interkoneksi yang nantinya itu bisa menambah pemahaman dari rekan-rekan semua mengenai penilaian kinerja atau performance management. Nah, nanti mungkin juga nanti kita akan coba buka diskusi dan ya harap nanti seperti yang ekspektasi dari Bapak Ibu dosen tentunya bisa aktif dan ada interaksi dari rekan-rekan semuanya, termasuk apabila ada pertanyaan dan juga diskusi-diskusi yang nanti coba kita lakukan. Nah, izin saya sharing Pak Ervan. Apa sudah kelihatan ya slide-nya ya, Bapak rekan-rekan semuanya? Sudah, Pak? Oke. Ini saya coba geser dulu. Oke. Nah, ya tadi sudah disinggung oleh Pak Ervan bahwa saat ini saya bekerja di PLPM, tepatnya di unit 378, dan komplek kami ini termasuk komplek PLTU yang terbesar dan saat di Asia Tenggara, karena kami mensuplai hampir 10% ya untuk konsumsi listrik nasional khususnya di Jawa Bali. Dan sebagai awalan mungkin kepada rekan-rekan gitu ya, background saya ini fisika S1-nya gitu ya. S1-nya fisika, terus kemudian saya lulus itu langsung di posisi di human resource atau di personalia atau di HRD gitu ya. Nah, memang cukup berbeda dari sisi background, tapi yang jelas saat ini saya sudah enjoy gitu ya di human resource berkaitan dengan handle orang gitu ya. Dan kalau rekan-rekan mungkin sudah aktif dari semester sebelumnya itu di organisasi gitu ya. Nah, ini kesempatan adik-adik atau rekan-rekan semuanya ini untuk mengasah skill human resource, karena kalau dari jurusan gitu ya nantinya lulusan dari manajemen atau FEB ini salah satu lulusan yang
secara statistik itu banyak mengisi posisi human resource selain rekan-rekan dari psikologi atau teknik industri gitu ya. Kalau saya sebenarnya dari golongan minoritas gitu ya, karena fisika, sains, matematik itu biasanya sedikit memang di apa namanya di human resource. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan manajemen kinerja dan saya tadi juga sudah izin sama Pak Ervan bahwa kita akan coba ulas praktek-praktek yang umumnya ini dilakukan di industri sehingga nanti di sesi berikutnya mungkin nanti kita akan bisa buat sesi role play gitu ya, sesi role play tugas kelompok. Mudah-mudahan sudah terbagi kelompoknya. Nanti kita akan role play bagaimana rekan-rekan semuanya membuat target kinerja dan kemudian mengkomunikasikannya nanti di dalam kelompok itu ada yang berperan sebagai supervisor atasan atau mungkin ada yang berperan sebagai bawahan dan nanti mengkomunikasikannya baik itu dalam komunikasi pada waktu penentuan target awal, kemudian evaluasi pertengahan sampai di evaluasi akhir. Nah, untuk memperlengkap itu kita akan coba diskusinya untuk pelaksanaan kinerja. Tapi sebelum kita mulai gitu ya, ini sebenarnya kenapa sih gitu ya? Kenapa kok organisasi itu seperti halnya kami gitu harus melakukan proses manajemen kinerja gitu ya? Harus melakukan setting target, kemudian evaluasi. Nah, kira-kira tujuannya itu untuk apa gitu ya? Nah, sebenarnya apa yang ingin kita harapkan gitu ya? Karena budaya yang ada dalam proses manajemen kerja itu sendiri itu bisa mendorong organisasi yang efektif gitu ya. Organisasi yang efektif dan tentunya dengan efektif berarti operasional organisasi itu sendiri itu bisa menjadi optimal gitu. Baik dari sisi cost, kemudian dari sisi resource dan juga dari sisi kinerja per individu gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, dalam pelaksanaan manajemen kinerja itu menurut ini survei gitu ya dari manajemen kinerja itu dalam prakteknya rekan-rekan semuanya itu nggak mudah gitu ya. Banyak seperti halnya saya nih di PLTU Python gitu ya. Kami itu ternyata Pak Ervan, walaupun kami itu sudah tahun 96 berdiri, tapi saya baru masuk ke perusahaan ini tahun 2020, itu 2020 itu kita baru implement manajemen kinerja. Nah, sebelumnya karena kita itu produksi listrik dan hasil produksi kita itu istilahnya tanpa ada target ya, karena ya istilahnya ketika kita produksi ya langsung dibeli sama PLN. Jadi tidak ada kinerja per individu, jadi sama rata, sama rasa gitu ya. Nah akhirnya 2020 saya masuk ke perusahaan ini, teman-teman semuanya, saya diminta untuk menerapkan manajemen kinerja. Dan ini sudah tahun ketiga. Nah ternyata tidak mudah gitu, walaupun 2020 saya masuk, ini sudah tahun ketiga, itu ternyata dinamika itu tetap masih ada. Kita ekspektasi nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, di pengalaman saya sebelumnya juga seperti itu. Pada waktu saya sebelum di Python, saya kebetulan kerja di perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, Adaro gitu ya, Adaro Group, Adaro Energy gitu ya. Mungkin rekan-rekan sudah familiar gitu ya, karena sepertinya juga berpartner dengan Brawijaya dan kemarin sempat ada sharing dari Bu Siti Nurbaya di Brawijaya ya, tentang environmental gitu ya. Nah, di Adaro saya join 2014 itu sampai saya keluar dari dari Adaro 2020, 6 tahun gitu ya. Itu ternyata apa yang kita lihat menjadi seharusnya
proses manajemen tetap juga nggak bisa. Semoga ini kenapa? Karena ya lagi-lagi yang kita nilai ini kan orang yang bukan equipment gitu, yang langsung misalkan kalau mesin di PLTU gitu ya, kita mau nilai oh ini efektif atau efisien, lihat tuh ya agak unik gitu ya. Nah ini juga oleh American Management Association itu juga disebut bahwa 85% kegagalan pencapaian kinerja itu adalah karena gagalnya penyusunan dan penetapan sasaran kerja yang sesuai dengan kinerja yang seharusnya. Jadi memang penyusunan awal itu mempengaruhi, dan Pak Ervan di materi sebelumnya sudah menjelaskan cara konsep dan bagaimana perencanaan manajemen kinerja itu sendiri. Nah, menurut Forbes Magazine juga 2012 itu juga beberapa kegagalan itu adalah ternyata itu karena target kinerja itu nggak ngeling gitu ya, nggak ngeling dengan target organisasi. Misalkan kayak contohnya kalau kita punya toko gitu ya, katakanlah kita punya penjualan tuh katakanlah harusnya 1 juta per bulan gitu. Tapi target per individu gitu ya, itu nggak ngeling dengan target penjualan yang harusnya 1 juta per bulan tadi. Misalkan katakanlah targetnya hanya separuh, 50%-nya, terlalu rendah gitu. Atau mungkin bahkan terlalu tinggi misalkan. Jadi nggak ngeling gitu. Sehingga ini yang berpotensi menjadi kegagalan dalam proses penilaian kinerja. Terus kemudian umumnya gitu ya, orang-orang umumnya dalam menilai gitu ya, kita itu orang Indonesia gitu ya, karena apalagi dengan budaya Jawa gitu ya, itu pengennya main aman gitu. Jadi kayak misalkan sudah tahu nih targetnya nggak kecapai, waduh daripada nanti saya mengkomunikasikannya susah, udahlah gitu, samakan saja gitu, seperti itu. Nah ini juga terjadi gitu, bahkan di tempat saya sekarang pun juga seperti itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu banyak itu salah fokus nih gitu ya. Fokus pada proses, fokus pada hasil daripada skema 2 arah komunikasi. Nah, karena sebenarnya manajemen kinerja itu kan ya ibaratnya kita mendorong perbaikan ya kepada organisasi melalui individu-individu. Nah, untuk memberikan ide atau mungkin saran perbaikan ini kan harus dikomunikasikan. Nah, terkadang ini kejadian nih kayak di perusahaan saya yang sekarang. Misalkan nih akhir tahun kita kan baru saja penilaian kinerja nih. Pasti saya nih di HR pasti ngeprint tuh kita katakanlah kita ada 430 karyawan, kita ngeprint tuh katakanlah si A, si B, si C dia kinerjanya dapat apa dari hasil evaluasi. Nah itu kebanyakan gitu atasan-atasan itu dia cukup ngasihkan surat saja. Jadi misalkan tiba-tiba datang ke meja karyawannya dia cuma ngasihkan ya surat. Ini apa namanya hasil penilaianmu, suratmu ini gitu. Setelah itu ditinggal gitu. Nah si karyawan bingung gitu loh. Dari mana aku ini kok aku dapatnya jelek, aku dinilai segini gitu. Nah ini yang terjadi seperti itu, kegagalan-kegagalannya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kayak perusahaan-perusahaan seperti halnya Unilever ya, karena sebelum di Adarus saya di Unilever, itu masuk perusahaan yang jadi mereka-mereka yang masalah kinerja itu sudah menjadi bagian dari misi, prioritas, bahkan masing-masing orang itu sudah embed sebagai budaya organisasi untuk memberi kinerja yang terbaik gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuan kita gitu, biar kompetitif itu terjadi gitu ya. Nah, biasanya siklusnya gitu ya, siklusnya dalam penilaian kinerja mungkin saya agak singkat saja gitu. Itu dimulai dari perencanaan dulu. Jadi kita punya strategi, perusahaan pasti punya target, punya strategi bisnis. Nah, itu dimulai dari sana dulu, terus kemudian setelah dari strategi
kemudian kemudian masing-masing strategi itu diturunkan ke level di bawahnya untuk menjadi target kinerja atau yang kita sebut sebagai KPI gitu ya. Nah, terus kemudian target itu dikomunikasikan gitu ya kepada bawahan. Tapi yang biasanya terjadi itu ada komunikasi itu yang gitu. Nah, padahal namanya target itu harusnya top to down gitu. Tapi umumnya itu masih bias harus di dulu gitu. Sehingga kalau karyawan nggak setuju di target itu biasanya menjadi problem antara atasan. Kemudian yang paling penting itu adalah terakhir itu adalah ada diskusi, ada penyampaian gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Ujung-ujungnya itu adalah impact dari penilaian kinerja itu sendiri. Kalau di kami di perusahaan saya sekarang itu akan ngefek kepada kenaikan gaji dan bonus gitu ya. Artinya ketika seseorang dia nilainya ratingnya tinggi, rata-rata atau di bawah, itu akan mempengaruhi kalkulasi terhadap bonus yang diterima, termasuk kenaikan gaji yang diterima. Gitu. Termasuk juga kalau dia dinilai di bawah rata-rata, itu juga akan mengakibatkan juga yang bersangkutan tentunya akan dilihat sebagai seseorang yang nggak perform gitu ya, sehingga harus dilakukan pembinaan oleh perusahaan gitu. Nah, satu lagi itu efeknya juga adalah biasanya kalau untuk teman-teman yang pernah belajar rekrutmen, penilaian kinerja ini akan digunakan sebagai produk atau input atau masukan itu untuk succession planning. Misalkan katakanlah contohnya nih yang saya di layar ini Mbak Winnie gitu ya. Misalkan Mbak Winnie nih, kira-kira Mbak Winnie ini kinerja 3 tahun terakhirnya itu berapa aja? Misalkan katakanlah, oh bagus, sangat bagus, kemudian katakanlah excellent gitu ya. Nah itu historicalnya itu akan kita lihat sebagai acuan bahwa Mbak Winnie ini adalah patut kita identifikasi sebagai calon supervisor, calon manajer di periode berikutnya. Itu juga berdasarkan input dari penilaian kinerja ini gitu. Nah, kemudian, nah ini kira-kira secara utuh 1 tahun gitu ya, pelaksanaan manajemen kinerja itu sepanjang tahun ini kira-kira idealnya seperti ini. Tapi lagi-lagi Pak Ervan, masing-masing perusahaan itu berbeda gitu ya. Kayak contohnya di tempat saya sekarang, saya belum bisa mengadakan mid-year review atau review tengah tahun, belum bisa gitu. Karena ya dinamikanya beda-beda gitu ya. Kan kita harus ngumpulin orang, harus tuh memanggil pertengahan evaluasi tengah tahun itu butuh effort dan itu tidak semua organisasi itu bisa gitu. Waktu saya di Adaro itu juga sama gitu, dilakukan tapi masih semi formalitas. Jadi begitu ditanya atasan nanya ke HRD, Pak, ini mid-year review harus atau gimana? Jadi ya kita jawab, kalau misalkan bisa Pak harus dilakukan. Tapi selama tidak ada concern, tidak ada perubahan target, tidak ada strategi yang harus dirubah, yang diimplementasikan di target kinerja, ya monggo dianggap saja sama seperti itu. Nah ini kondisi-kondisi yang terjadi. Tapi idealnya itu ya siklusnya itu utuh 1 tahun. Jadi ada awal tahun setting, terus kemudian mid-year review, bahkan mungkin ada quartal review sampai ujungnya itu di end year review dan kemudian akhirnya ke impact ke reward atau mungkin ke kenaikan gaji atau bonusnya gitu ya. Nah, biasanya juga dalam proses bagaimana kinerja itu disusun gitu ya. Ini kira-kira flow proses cascading-nya atau flow proses bagaimana target kinerja itu diturunkan. Jadi masing-masing perusahaan strukturnya pasti beda-beda gitu ya. Kalau misalkan di saya misalkan dari direktur berarti turun ke bawah ke level senior manager, turun lagi ke level manager, turun lagi ke asisten manager sampai ke level paling bawah.
Nah, biasanya problemnya itu adalah semakin banyak orangnya, itu adalah semakin susah dikontrolnya, gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk direktur sampai level manajer itu biasanya wah itu ketat gitu ya, karena reviewnya kan pasti inilah ya, kita dikumpulin terus apa namanya sama direktur tuh dievaluasi, kenapa kok targetnya begini dan sebagainya. Nah, kita pun juga ke bawah, misalkan saya di level head manager, ke level di bawah saya itu juga sama, saya coba review gitu ya. Tapi rekan-rekan kita yang di operation, yang timnya itu satu tim tuh bisa 100 gitu ya. Bahkan kalau dulu saya di Unilever itu satu kepala pabrik itu bisa 3.000 orang gitu ya. Itu kontrolnya itu yang menjadi PR gitu ya, menjadi apa problematikanya seperti itu. Apa memastikan bahwa ini sama, terus kemudian turunannya itu sudah sesuai, terus kemudian targetnya itu sudah clear, smart dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR di situ. Nah, ini mungkin beberapa kenapa kok kira-kira target kinerja itu harus di cascading gitu ya, harus diturunkan dari atas ke bawah itu agar terjadi alignment, agar ada sinergi antara strategi sampai ke operasional ke technical di paling bawah gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada controlling juga di dalamnya. Terus kemudian ada lintas komunikasi, sinergi dan bagaimana struktur gitu ya. Itu perlu kita jamin di situ. Nah, dalam proses cascading itu biasanya kita pakainya empat kira-kira empat tipe dalam mengcascading itu. Katakanlah misalkan saya di level manager gitu ya, kemudian direktur saya punya target misalkan karyawan resign kurang dari 10 gitu ya, 10% misalnya. Nah, itu target direktur. Nah, kan target itu juga sama diturunkan ke saya. Saya sebagai head human resource, maka saya punya target karyawan yang resign itu harus dari 10. Itu yang disebut sebagai identik gitu ya. Artinya ya, target di sales misalkan seorang manajer di area Malang gitu ya, bisa itu adalah dalam juta gitu ya. Nah, nanti di masing-masing area itu akan dibagi, misalkan di area Malang Selatan berapa, di area Malang Kota berapa. Tapi ada juga yang katakanlah karena saya di human resource misalkan apa namanya tidak ada pelanggaran karyawan gitu katakanlah kaitannya dengan kedisiplinan misalkan. Nah, otomatis karena itu bagian tugas saya, kadang ya KPI itu hanya ada di saya tapi tidak ada di departemen lain. Nah, ini unique KPI seperti itu gitu ya. Nah, ibaratnya ya dalam proses manajemen kinerja itu ada tiga lini ini ya. Jadi ada setting goal, kemudian ada dialog, kemudian ada monitoring atau cek gitu ya di situ ya. Nah, kemudian ini saya singkat saja. Nah, kemudian ini adalah kira-kira ini adalah pengalaman ya saat kita itu misalkan dikasih target kinerja gitu. Sama kayak misalkan contohnya siapa nih? Contohnya saya coba eh, Zaki Aslam gitu ya. Mas Zaki Aslam ini dari mana Mas Zaki? Halo? Suaranya tidak terdengar, Zaki. Nggak kedengeran Zaki. Mas?
atau Aristia misalkan. Mbak Aristia dari mana? Mbak Aristia. Saya dari Ngawi, Pak. Ya, dari Ngawi gitu ya. Nah, ketika misalkan ketika dari Ngawi terus kemudian merantau ke Malang gitu ya, terus kemudian menghadapi katakanlah perkuliahan, kira-kira apa yang dialami waktu itu? Proses di awal. Tentunya untuk agak kesulitan untuk beradaptasi ya Pak. Masalah cuaca, terus dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, terus kemudian katakanlah terkait dengan suasana perkuliahan, misalkan katakanlah dengan ritme tugas, ritme perkuliahan, kemudian dengan teman-teman atau dosen, kira-kira gimana awal-awal? Saya rasa untuk di perkuliahan offline atau online itu sama saja. Kalau di awal-awal semester itu mungkin lagi banyak-banyaknya tugas, jadi kayak lebih hektik gitu. Tapi kalau untuk seterusnya, saya rasa itu udah agak lumayan santai, Pak. Oke. Ya, ini gambaran gitu ya, gambaran sama sebenarnya. Ketika misalkan dalam manajemen kinerja itu juga sama. Misalkan ketika kita seorang sebuah perusahaan terus tahu-tahu kok ternyata targetnya gini ya gitu. Nah, ini beberapa ketika kita datang ke Malang gitu ya, biasa aja ternyata gini-gini aja Malang gitu ya. Oh, ternyata berat juga ya gitu ya. Ternyata harus jauh dari orang tua. Misalkan di awal-awal dengan atau lingkungan gitu ya. Terus ada yang misalkan ya sudahlah jalani aja gitu. Ada yang bersemangat, wah ternyata aku nih harus bisa nih dan sebagainya. Nah, ini naluriah gitu ya, lagi adaptasi di awal kuliah atau adaptasi kita hijrah ke suatu kota, termasuk juga dalam hal manajemen kinerja juga seperti itu gitu ya. Misalkan kita dikasih target, katakanlah misalkan sama dosen nih misalkan ya. Ya, ini coba kamu selesaikan buat resume ini besok presentasi gitu ya. Ini juga sama gitu. Dengan manajemen kinerja juga sama. Pasti awalnya bingung, oh mulai dari mana ya gitu ya. Atau apa ya maksudnya gitu ya. Waduh kok seperti ini ya, berat ya gitu ya. Atau mungkin wah ini keren banget nih dosen ini nih Pak Ervan keren banget nih. Saya tertantang nih dengan tugas ini. Atau misalkan biasa aja lah nanti kan tinggal nanya aja sama teman gitu ya. Atau misalkan perintah dosen harus kita lakukan aja. Ternyata gitu meremehkan. Nah, ini juga sama. Dalam proses-proses manajemen kinerja itu juga terjadi seperti ini. Umumnya terjadi seperti ini. Bingung misalkan. Ya ada juga misalkan atasan mungkin yang ketika dia ngasih target, ini targetmu ya, kamu baca aja. Apalagi yang sekarang semuanya sudah tersistem gitu ya, sudah canggih di sistem. Jadi setiap karyawan bisa lihat targetnya. Bahkan ya ada juga atasan yang kadang, Pak target saya apa? Ya lihat aja di sistem, kamu baca aja di situ. Nanti kalau nggak ngerti nanya saya gitu. Atau misalkan ada yang nggak komunikasi sama sekali gitu. Ada yang komunikasi tapi dinego sama bawahannya misalkan, Pak jangan segini lah gitu. Sama kayak misalkan kita nego tugas dari dosen, Pak review jurnal jangan 10 lah Pak gitu, 2 aja gitu. Ini kan sama gitu dalam proses manajemen kinerja juga naluriah gitu ya, naluriah kita sebagai pribadi individu itu umumnya terjadi seperti ini. Nah makanya diperlukan dalam proses manajemen kinerja itu saat kompetensi. Jadi tidak hanya sekedar kita sudah punya target, kita sudah punya timeline, kita sudah punya punya panduan gitu ya, tapi kita juga butuh kompetensi. Kompetensinya apa? Kompetensinya
mungkin nanti di sesi berikutnya misalkan ya komunikasinya gitu, bagaimana mengkomunikasikannya, terus bagaimana ketika situasi berat terjadi, misalkan ternyata misalkan tim kita nggak terima, misalkan kayak tadi teman-teman diminta untuk review jurnal dari 5 terus nego jadi 2 gitu. Nah itu kan kalau misalkan katakanlah dosennya katakanlah ngikut saja ya mungkin ya akhirnya targetnya jadi 2 gitu. Tapi misalkan dia bisa mengkonvin, misalkan katakanlah oh ini kan bagus untuk kamu, jurnal ini untuk melatih daya berpikir kamu dan sebagainya, kita jelaskan, akhirnya dia oke Pak gitu 5 misalkan seperti itu. Nah ini sama juga seperti itu gitu ya. Nah ini beberapa kondisi-kondisi yang sering terjadi gitu ya. Nah kemudian ini tipsnya gitu ya, yang biasanya kita lakukan gitu ya dalam hal kita itu men-setting komunikasi dalam penilaian kinerja. Kita menyingkatnya itu metodenya itu pakai metode tim gitu ya. Terdiri dari singkatan tim itu kira-kira targetnya apa, terus kemudian ekspektasi apa, terus kemudian butuh bantuan apa, kemudian ayo gitu ya, seperti itu. Jadi kira-kira ya misalkan ya kita sampaikan bahwa di awal perusahaan ini punya target labanya meningkat 10%. Nah, sehingga kemudian kita butuh untuk membuat individual target, karena kamu di bagian sales maka target kamu itu sekian untuk mendukung target perusahaan itu. Jadi target, jadi T-nya dapat. Nah, terus kemudian expectation. Nah, kira-kira dari kamu itu bagaimana terkait di role playing mungkin di sesi berikutnya ya Pak Ervan, nanti kita bikinkan evaluasi nanti. Nah, terus kemudian kemudian ini dalam hal untuk pola komunikasinya gitu ya. Ini kita memang bikin singkatan-singkatan biar lebih mudah gitu ya. Jadi kita biasanya untuk tujuannya mengeksplor gitu ya. Kira-kira situasinya bagaimana, terus kemudian pandangan-pandangannya seperti apa, terus kira-kira prioritas masalahnya bagaimana, problem solvingnya. Nah ini kita biasanya lakukan juga seperti itu. Nah ini juga dalam proses komunikasinya kita itu menggunakan tekniknya itu namanya MEA gitu ya, mirroring, exploring, sama acknowledge gitu ya. Jadi dalam mirroring itu ini, jadi kita seolah-olah sebagai orang yang dinilai, jangan hanya sekedar kita menilai, tapi kita memposisikan orang yang dinilai. Kira-kira bagaimana dia gitu ya. Terus kemudian explore, kira-kira ada yang kurang jelas nggak dari targetnya gitu ya. Terus kemudian baru kita dengarkan, dan kalau misalkan butuh direvisi targetnya ya monggo gitu. Tapi yang terakhir itu kita bisa menawarkan target-target yang realistik untuk dicapai seperti itu. Nah ini juga sama juga dalam melakukan performance dialog, kita juga pakai istilahnya sambal gitu ya. Kalau sekarang kan identik sama sego sambal, jadi kita menyebutnya sambal gitu ya. Jadi siap-siap apa, mengapa, bagaimana, kemudian aksi lanjutnya apa gitu ya. Nah siap-siapnya itu ya kira-kira nanti dokumennya, terus kemudian kira-kira apa yang akan kita kaji, terus mengapa, terus kemudian problem solvingnya bagaimana, dan nah, terus kemudian juga ini juga sama, ini masalah performance dia. Jadi ada bagaimana kita tahu potret masalahnya apa, hipotesisnya bagaimana, dan kemudian kira-kira tindak lanjutnya juga seperti apa gitu ya. Nah,
Nah, dalam penilaian kinerja gitu itu juga terkadang kita itu untuk menghindari subjektivitas gitu ya. Untuk menghindari subjektivitas itu kita menggunakan apa yang disebut sebagai berbasis eviden. Nah, eviden itu tentunya pastinya adalah bukti-bukti. Misalkan kayak tadi targetnya sales 100 juta, kemudian ketika kita lakukan evaluasi ternyata katakanlah kecapai 100 juta itu evidennya tentunya ada dokumennya gitu ya. Nah, itu kalau secara tertulis gitu ya. Nah, kemudian juga dalam melakukan penilaian kinerja itu juga kita ada yang biasanya dalam konteks kan kalau manajemen kinerja itu biasanya ada kombinasi tidak hanya apa namanya yang sifatnya target saja, tapi juga ke arah perilaku gitu ya, ke arah perilaku. Jadi, nah kalau ke arah perilaku itu biasanya kita diminta untuk melakukan assessment 360 derajat. Jadi kayak misalkan saya dinilai, maka atasan saya itu bisa nanya ke teman saya, Rohman tuh gimana orangnya? Terus nanya ke bawahan saya, Rohman tuh gimana orangnya? Terus juga ke kolega saya, kira-kira gimana ya? Nah, nanti itu di summary untuk menjadi input dalam hasil penilaian kinerja gitu ya. Nah, terus kemudian dalam penilaian kinerja gitu ya, misalkan apa namanya contohnya nih, misalkan ini ada beberapa kelas, katakanlah Andi, Winnie, dan Elisa, kemudian karisma dalam kinerja gitu, itu sama mungkin dengan penilaian kita di apa namanya di kuliah gitu ya, itu bisa dibandingkan gitu. Tapi mungkin kalau di kuliah nggak pakai distribusi normal karena mungkin nggak ngefek ke uang ya. Nah, salah satu alasan manajemen kinerja ini pakai distribusi normal itu adalah karena efeknya juga ke uang gitu ya. Kenapa? Karena hasilnya itu kan nanti akan berupa bonus dan kenaikan gaji gitu ya. Artinya kalau semuanya distribusinya ke kanan, miring ke kanan, bagus semua, maka uang perusahaan yang akan keluar kan juga akan lebih besar tentunya. Nah, sehingga ya perlu dilakukan ranking atau distribusi normal gitu, sehingga nanti akan ada yang di apa namanya, yang dia A, kemudian A minus, B plus, kemudian B min, C plus, C, D, dan E gitu. Nah, ini nanti distribusinya akan membentuk grafik distribusi normal. Nah, nanti akan dibandingkan kira-kira Winnie sama Kintia itu kira-kira bagus siapa ya gitu ya. Dalam hal ini, karena dalam hal komunikasi, oh bagus Winnie. Tapi dalam hal pencapaian target ini bagus siapa? Nah, itu kita akan bandingkan. Nah, biasanya dalam proses membandingkan itu kita semua manajer duduk di situ. Jadi misalkan seperti halnya akhir tahun lalu ada gitu. Oke, kita bahas dulu misalkan untuk level supervisor. Oke, kita level supervisor gitu ya. Siapa yang paling bagus dari 10? Nanti Bapak A bilang, "Oh, Pak ini, Pak ini." gitu. Nanti kemudian saya tanya ke yang manajer kedua sampai ke 10. Kira-kira gimana, Pak? Bapak A itu kira-kira bagus nggak dia kalau dapat A? Oke, nggak ada masalah. Akhirnya bungkus dia dapat A gitu. Tapi kalau misalkan, oh nggak bisa, Pak. Kemarin tuh dia ada masalah begini-begini. Saya nggak setuju dia dapat A, harusnya dia di Amin saja atau di B saja. Nah, nanti ada dialog di situ gitu. Di proses apa namanya kasih atau distribusi normal kaliber tadi. Nah, nanti nah kemudian ini mungkin ya ini ratingnya saya pikir tidak terlalu ini ya apa
Nah, biasanya ini juga dinilai ya, tidak hanya masalah penjualan atau masalah hal teknis, tapi perilaku juga dinilai. Dan biasanya dalam hal leadership atau perilaku ini biasanya mengadopsi nilai-nilai perusahaan. Kayak contohnya misalkan di perusahaan saya